Setelah saya berhasil menyelesaikan road trip 7 provinsi di Pulau Sumatera, kini tiba saatnya saya untuk kembali pulang ke Pulau Jawa. Perjalanan pulang ini saya lakukan berbarengan dengan arus balik Lebaran 2025. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah membantu saya selama perjalanan ini. Selama perjalanan, Mumun tidak ada kendala di mesin sama sekali. Akan tetapi ada beberapa kekurangan yang harus segera saya perbaiki. Karena itu, setibanya saya di Pulau Jawa, saya langsung mendatangi salah satu teman saya yang berada di daerah Bintaro untuk mencari solusi bagaimana cara mengatasi kekurangan Mumun saya ini. Kira-kira apa kekurangan Mumun selama perjalanan road trip ini? Tonton videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus channel Bang Sandi ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan video ini. Setelah saya berinteraksi dengan gajah di Taman Nasional Waikambas ini, akhirnya tiba waktu kita untuk kembali pulang. Kita akan pulang dengan mengikuti arus balik Lebaran tahun 2025. Semoga saja tidak macet, semoga saja di pelabuhannya tidak antri panjang, supaya perjalanan pulang saya sampai dengan ke Bandung aman, lancar, dan selamat. Oke teman-teman, ditonton video perjalanan pulang ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel Bang Sandi dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini menuju ke Bandung. Perjalanan akhir kita. Saya bahagia banget teman-teman, setelah saya ngelihat gajah tadi ya, luar biasa. Ternyata gajah itu setangguh itu ya, tenaganya besar banget. Teman-teman yang belum tonton video sebelumnya, tonton dulu sebelumnya. Saya main di Taman Waikambas, di Taman Nasional Waikambas. Di situ kita bisa interaksi dengan gajah-gajah di alam liar. Seru banget pokoknya. Tonton dulu yang bagi teman-teman yang belum tonton video sebelumnya. Untuk perjalanan pulang kali ini, saya nggak melalui jalur tol teman-teman. Dari Waikambas ini menyusuri jalan lintas timur Sumatera sampai dengan ke Pelabuhan Bakauheni. Dari jalan ini ke Pelabuhan Bakauheni itu sekitar 93 km atau 2 jam perjalanan. Sekarang udah hampir jam 4 nih teman-teman. Saya barusan istirahat dulu di sini, makan sama sholat. Cuma lupa saya nggak videoin, saking capeknya. Tadi habis ngeliat gajah ya, malah lupa videoin nge-spill makanannya. Makanannya enak. Dan kalau teman-teman kenapa saya makan di sini lagi, karena ini rumah makan Surabaya 2 teman-teman. Kenapa dengan rumah makan Surabaya 2? Rumah makan Surabaya 2 ini saya pernah makan di sini waktu dengan Bang Hima dengan motor ya, naik motor saya ke Jambi, lewat sini makan di sini. Dan pernah saya jadikan juga pertanyaan kuis. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi ke Pelabuhan Merak, ke Pelabuhan Bakauheni, sisa 76 kilo lagi teman-teman. Cuaca sore ini bagus banget, cerah teman-teman. Langitnya terang. Mudah-mudahan nanti di Bakauheni juga seperti ini, supaya kapalnya nggak terombang-ambing lagi. Dan saya perhatikan mobil yang dari arah Bakauheni banyak yang baru mudik ternyata sekarang. Mungkin mereka menghindari kemacetan yang kemarin ya. Saya lihat banyak yang masih plat B, plat D, plat dari Jawa, baru mudik. Dan ada juga beberapa yang sudah melakukan arus balik. Dari tadi banyak juga yang mengarah ke pelabuhan, itu plat-plat mobil dari Pulau Jawa. Jadi imbang nih. Karena libur Lebaran tahun 2025 ini panjang banget ya. Banyak kesempatan, banyak waktu orang-orang buat mudik, jadi nggak berbarengan di satu waktu yang dimana bisa bikin stuck kemacetannya di pelabuhan penyeberangan. Saya lagi di perjalanan teman-teman.
Tiba-tiba ada Bang Lim nelpon saya, nanya posisi di mana. Aduh, saya lupa. Saya tuh udah sering DM-an dengan Bang Lim. Bang Lim ini tinggal di Lampung, dan salah satu yang waktu itu menawarkan diri untuk nyimpen Mumun di rumahnya untuk saya berangkat mudik ini. Ini saya putar balik lagi. Jaraknya dekat sih, baru 14 kilo kelewat. Rupanya Bang Lim ini ada di rumahnya. Tadi katanya mau nyusul saya, jangan, lebih baik saya yang balik. Buat nambah-nambah teman juga, kalau pergi ke Lampung kemana, nanti kita ada tempat buat buat berkunjung ya. Oke, kita putar balik 14 kilo arah ke jalan tadi, teman-teman. Ternyata si Bang Lim lagi perjalanan juga. Barusan saya diklakson, terus ditelepon katanya udah papasan di jalan. Oke, Bang Lim tadi di depan dengan mobil Innovanya. Coba kita ikutin. Kita mau dibawa kemana nih? Karena saya juga bingung kalau mau nyebrang sekarang. Sekarang ini masih hari Kamis, mau ngapain lagi? Itu Bang Lim. Yang biasa kita cuma DM-an di IG aja, sekarang ketemu langsung sama orangnya. Itu Bang Lim, teman-teman. Saya ketemu dulu. Ini untuk pertama kalinya nih. Abang, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mau kemana? Kalau rumah orang tua deket sini. Oh, di sini rumah orang tua. Kan kemarin bilangnya di mana, di Lampung. Di Lampung itu rumah saya. Kerjanya di Mesuji, makanya lo tempat ini. Nanti saya, kok ada gajahnya kok? Lihat update kan. Makanya kata gue, gimana ini? Berarti dekat Wekambas rumah. Rumah orang tua. Sini sih. Nah, jauh sih. Kampus tuh masih jauh lagi, sejam lagian dari sini. Oh, iya. Kita ke Indomaret dulu ya. Nyari di sana aja. Ya, Siap. duduk. Abang sendirian? Sendirian. Iya, dah. Sendirian bener. Sendirian. Emang hobi jalan-jalan. Ini Bang Lim yang nawarin kemarin nyimpen Mumun di rumahnya. Tapi saya bawa langsung. Gembel lagi. Orang buru-buru beneran. Orang buru-buru tadi bodo amat, gak sedan-sedanan, gas aja langsung. Saya kalau balik lagi lumayan tadi. Kebetulan mau keluar juga. Oh, iya udah. Oke, cari tempatnya ya. Siap. Udah malam tapi belum makan. Barusan makan. Serius. Baru habis makan di rumah makan Surabaya ini. Oh, sate. Ya, satenya enak. Ya, saya ikutin belakang ya. Biasa kita cuma DM-an sampai dengan pas waktu saya live di Dieng, Bang Lim ini sempat nawarin simpen di rumahnya aja di Bandar Lampung. Makanya saya juga heran kok Bang Lim ada di sini. Oh, rupanya di sini rumah orang tuanya. Cuman kemarin karena saya nekat bawa Mumun langsung, jadi Mumun nggak saya simpan dulu di Lampung pas berangkat mudik kemarin. Alhamdulillahnya lancar ya perjalanan kita kemarin itu. Nah, kita ke Alfamart nih teman-teman. Kita santai-santai dulu, duduk-duduk dulu. Nanti sambil nunggu agak sore dikit supaya jalanan penyeberangan nggak terlalu macet ya. Di tempat ini kami putuskan untuk berhenti sejenak. Kami bercerita tentang pengalaman masing-masing. Sembari saya menunggu hari gelap untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Mau, kalau nggak antri bang, ampun. Akhirnya isinya aku sendiri. Sama ini sewa pemandu satu. Kena berapa itu? 400, pemandunya 100. Katanya nanti mau dibikin long tripnya untuk seharian di dalam off-road. Mudah-mudahan katanya tahun ini juga kan dia baru tahun 2024 kalau nggak salah baru ada gitu. Ya orang-orang belum ada yang nonton nih. Bang Lim udah nonton duluan. Nanti rencana mau ke Lampung lagi bang, pengen ke pantai, tapi camping gitu di mana ya?
yang Campingnya di pantai. enak ya. Tapi mobil mesin mumunnya harus bisa di samping tenda gitu biar ada listrik. Kali Anda. Kali Anda. Yuk, Oke. terus, pasang ya. Pasang, terus. Bang, makasih Bang. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan ke pelabuhan itu. Cuman sisa 40 kiloan lagi kalau nggak salah. Senang saya bisa kenal dengan Bang Lim. Makasih Bang Lim udah diajak ngobrol-ngobrol, malah sampai jadi saya yang curhat ya Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan lagi teman-teman. Udah semakin gelap teman-teman, dan mobil arah ke pelabuhan itu ramai banget. Mudah-mudahan sih nggak terlalu padat nanti ya. Tapi kalau padat, saya bakal nginep dulu di daerah Bakauheni. Kita cari-cari hotel yang dekat-dekat situ. Kita pantau dulu nanti dari atas Menara Siger. Kalau sepi kita lanjutkan nyebrang, kalau rame kita tidur dulu. Ini sama dengan warna langit yang waktu perjalanan saya dari Padang ke Pekanbaru ya. Keren, sunsetnya keren. Saya paling senang lihat langit kayak begitu. Tapi sayangnya cuma sebentar ya. Cuman bertahan beberapa menit aja. ...35 kilo lagi sampai di pelabuhan. Ini saya belok dulu ke Menara Siger teman-teman. Selain mau sholat maghrib, sekalian mantau kondisi di pelabuhannya. Nanti coba kita terbangkan drone aja dari sini. Itu dia Menara Sigernya. Keren banget. Oh, malam-malam gitu ada lampunya jadi makin keren dia. Di sini biaya masuk kalau nggak salah 5.000 deh. Ini dia. Berapa Bang? 10.000 Bang. Siapa? Yuk. Ternyata 10.000 rupiah. Ini masjid BSI. Sini aja lah parkirnya, takutnya di dalam full. Di sini saya berhenti untuk memantau kondisi di pelabuhan Bakauheni, sembari menikmati kemegahan Menara Siger dari dekat. Pelabuhan Bakauheni terpantau dipadati oleh kendaraan yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa. Akan tetapi, kepadatan ini tertata rapi dan tergolong tertib di antrian. Setelah ini, saya putuskan untuk langsung menuju ke Pelabuhan Bakauheni dan membeli tiket untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Dan inilah akhir perjalanan Mumun mengaspal di ujung Pulau Sumatera. Saya udah lihat dari drone teman-teman, padat tapi rapi lah, tertib ya. Makanya saya putuskan untuk berangkat sekarang. Tapi saya lihat di Verizi, tiketnya habis semua. Saya coba dulu nanti pesan di pinggir-pinggir jalan ini, siapa tahu dia bisa. Semua tiket sold out sampai tengah malam nanti. Bang, kasih ya. Alhamdulillah teman-teman. Dapat yang langsung ya,
jam sekarang, kita langsung masuk aja ke pelabuhannya. Kita naik yang reguler teman-teman. Nggak apa-apa, santai-santai aja biar bisa tidur di mobil lagi. Dermaga reguler sini. Saya barusan diinfokan pas check-in teman-teman sama petugasnya. Saya kan beli tiket reguler nih, tapi dia bilang, tapi ini naik express aja pak gitu. Alhamdulillah, dengan 500.000 saya beli tiket kapal untuk reguler, tapi dapatnya naik yang express. Oh, dapat antrian paling depan lagi. Rezeki memang bener. Ya, kita antri dulu di sini. Sambil ini saya balas-balas komentar teman-teman nih di video perjalanan Jambi Padang kemarin. Alhamdulillah nggak pakai lama teman-teman. Saya baru masuk, tiba-tiba udah disuruh jalan aja. Kita masuki kapal Portling 3. Alhamdulillah, Pulau Jawa. Akhirnya saya kembali pulang. Aduh. Dan ini kapal ekspres teman-teman, berarti cuman sejam ya, sejam apa 2 jam gitu, 2 jam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sekarang 2 jam setengah 9. Kapalnya kayaknya udah jalan teman-teman, saya nggak tahu. Masalahnya udah berasa goyang-goyang. Tapi saya nggak turun lagi dari Mumun. Lebih baik istirahat karena dari sini lanjut lagi perjalanan lewat tol yang bikin ngantuk. Jadi saya harus banyak istirahat dulu. Oke, ditunggu perjalanan ini sampai dengan ke Bandung nanti. Dan bakal mampir dulu ke BSD menemui mama saya. Kemudian saya mau ke Bintaro nemui Bang Yudi. Setelahnya baru kita pulang ke Bandung. Alhamdulillah teman-teman, jam 9.43 kita udah sampai di Pelabuhan Merak. Tinggal turun, Mumun secara resmi menginjakkan kakinya lagi, pulang kampung lagi di Pulau Jawa. Alhamdulillah, cuman 2 jam kurang pakai kapal eksekutif ini yang bayarnya reguler. Emang udah rezekinya. Ya, dari sini saya mau ke BSD dulu. Ke BSD itu sekitar 100 kilo dari Pelabuhan Merak ini. Nginap 1 hari di BSD, kemudian besok kita lanjutkan lagi perjalanan ke Bandung. Tapi sebelum itu saya mau ke Bang Yudi. Bang Yudi ini saya kemarin sempat pesan kargo netnya Mumun buat yang di belakang, biar nggak gitu tuh, biar nggak letoy. Letoy, udah letoy kayak kolor saya. Kita ganti yang lebih kokoh lagi. Jadi Bang Yudi ini ngejual spare part, ngejual aksesoris Mumun. Jadi Mumun, teman-teman yang punya Mumun mau dipercantik silahkan. Nanti saya spill alamatnya Bang Yudi kalau diizinkan. Kalau enggak, IG-nya nanti saya cantumkan di bawah video. Iya, Mumun secara resmi menginjakkan kakinya lagi di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Dari sini kita tinggal masuk tol ke arah BSD ya teman-teman. Setelah 400 meter, putar balik. Alhamdulillah kita udah di jalan tol Jakarta Merak. Sampai dengan BSD itu 1,5 jam atau jam setengah 12 kita sampai. Sekarang udah jam 10 lewat 10.
Mau tahu masalah Mumun untuk pertama kalinya setelah 3.390 km jalan? Ini dia. Indikator suhu tiba-tiba mati, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa. Ini kita udah di kilometer berapa nih? Jakarta Tangerang Merak. Kilometer 24. Bentar lagi mau nyampe padahal. Tiba-tiba ngaplek. Ada yang tahu nggak, teman-teman? Coba kalau ada yang tahu, bantu jawab di kolom komentar dong. Ini saya jadi nggak tahu suhunya Mumun lagi tinggi atau enggak. Jam 11.15 saya udah sampai di rumah, teman-teman, di BSD. Lihat kondisi Mumun tuh. Habis long trip keliling Sumatera dia. Oke, saya istirahat dulu, besok kita lanjutkan lagi. Seperti biasa, teman-teman, nggak di tempat wisata, nggak di rumah. Baru nyampe itu wajib ngopi dulu. Ngopi dulu biar nggak bego. Oke, sore ini kita lanjutkan perjalanan, teman-teman. Tapi belum pulang ke Bandung. Saya mau ke rumah Bang Yudi dulu. Mau dandanin si Mumun dikit-dikit. Jadi sebelum pulang ke Bandung ya, kita gaskan ke rumahnya Bang Yudi. Jadi Bang Yudi ini sama seperti Bang Lim ya, teman-teman. Awalnya kita balas-balas komentar di kolom komentar, kemudian DM, sampai dengan ke WhatsApp, saling WhatsApp. Tapi belum pernah ketemu sama sekali. Baru kali ini saya mau ketemu dengan Bang Yudi. Dan ternyata Bang Yudi itu dia ngejual juga aksesoris untuk si Karimun kotak. Jadi saya mau mempercantik Mumun nih. Kemarin sih saya udah telepon, saya mesen kargonet. Apa itu kargonet? Nanti ditunggu setelah saya sampai di rumah Bang Yudi. Ini kita langsung spesial datang ke rumahnya Bang Yudi, dan kita minta Bang Yudi sendiri yang masangin. Rumah Bang Yudi itu ada di Bintaro, teman-teman. Jadi cuman sekitar setengah jam kurang lah dari rumah saya ke rumah Bang Yudi. Makanya saya langsung datangin nih ke rumah Bang Yudi, sambil nemuin si Mumun ini sama si Blue Moon. Bang Yudi ini punya Mumun biru, teman-teman. Aduh, nanti kita gandengin, lihat perbandingannya seperti apa. Kok saya sepertinya tersesat. Abangku yang mana ini? Abang udah naik belum tadi? Naik mana? Abang udah dekat ya? Udah di. Saya keluar nih, Bang. Udah di titik sih. Oh, maju lagi, Bang. Maju lagi. Maju ke sana berarti? Iya. Siap. Oh iya. Itu ya, siap. Udah kelihatan Bang Yudinya, teman-teman. Ini dia rumahnya. Ada si Mumun. Temennya Mumun nih. Keren banget Mumunnya. Keren banget ini. Kita rapihin dulu parkirnya. Kita udah sampai di rumahnya Bang Yudi nih. Lihat, Mumunnya dia keren banget. Bang, Bang. sering komunikasi di komen di IG, tapi baru ketemu sekarang. Lihat. Biasa dari Sumatera. Ini Mumun yang bandelnya, ini Mumun yang nurut, anak rumahan. Ini jarang keluar. Kelihatan bedanya. Halo, siapa namanya? Kirana, cantik banget. Ini Bang, masuk Bang. Ya. Gila, keren ini keren ini. Enggak. Kita kelilingin dulu. Oke, kelihatan banget
mumun yang bandel sama yang mumun baik-baik. Jadi yang bandel itu kusam kucel. Oke. Ini tuh udah kece, udah kemana-mana bandel. Mantap lah ini abang. Lihat, aduh, luar biasa. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Terus nih mobil kok kayaknya udah rapih nih, interiornya juga sesuai yang Ori semua. yang ori, yang masih fabric, terus kayak head unit juga belum ganti gitu-gitu bang. Ya. Akhirnya disamperin ke sana sama istri waktu itu. Itu kayak tadinya pengen nahan gitu ya, lu jangan kelihatan nafsu lah kalau ngambil mobilnya gitu ya bang ya. Cuma ya memang wah nih yang gue cari sini maksudnya. Ini tinggal ngerapihin dikit doang, konsep yang gue mau nih ada di sini gitu. Walaupun memang waktu itu nggak mau warna biru bang. Dulu tuh pengennya warna silver atau hitam kayak Bang Sandi. Cuma susah banget. Akhirnya ya udahlah, ambil aja gitu. Sampai sekarang tapi jadi sayang bang, kayak Gila, mulus banget sih. Ini kalau teman-teman lihat langsung, ini saya jadi lupa. Kita saking serunya cerita. Ini saya udah sampai ini Bang Yudi. Bang Yudi ini salah satu konten kreator juga. Akunnya Abang tuh main di IG dengan di TikTok sekarang. di TikTok ya. Di TikTok, saya paling sering ngeliat TikTok pas di perjalanan kemarin. Saya sambil nyetir, sambil ngeliatin live-nya Bang Yudi. Jadi kalau TikToknya konten kreator. Konten Karimun. Konten Karimun. Di Kalau IG-nya juga sama namanya konten Karimun. Nah, di IG baru bikin. Nah, sebetulnya kita dipertemukan di TikTok karena TikTok. banyak yang mention kan, Bang. Ya. Banyak yang mention, ini temannya Bang Sandi nih. Ini temannya Bang Sandi. Sementara sebetulnya saya pun udah kenal sama Bang Sandi, sering lah ngeliat YouTube-nya gitu. Terus saya cek TikToknya kok sepi ya, kayaknya jarang main TikTok deh ini orang jarang. gitu kan. Tiba-tiba Bang Sandi komen, saya happy banget tuh Bang. Ayo collabs Bang Sandi, collabs nih sama ini gitu. Wah, jadi kita tukeran kontak ya Bang. Jadi kenal. Coba teman-teman kepoin IG-nya konten Karimun dengan TikTok-nya konten Karimun. Bang Yudi ini juga ngejual spare part sama aksesoris si Mumun. Jadi kalau teman-teman yang pengen Mumunnya jadi makin keren, datang ke sini atau coba kepoin dulu IG dengan TikTok-nya Bang Yudi. Kalau mau datang ke sini langsung boleh? Boleh dong, boleh Ada di banget. Bintaro teman-teman. Tadi jalannya saya tunjukkan ya. Iya. Silakan. Karena saya juga biasanya teman-teman di sekitaran Bintaro saya lebih arahin buat COD aja sih Bang, karena Biar enak biar ya. lebih enak. Terus saya Iya. juga lebih suka interaksi sama teman-teman gitu. Jadi khawatirnya saya ngecewain ketika di TikTok bagus, aslinya enggak, meminimalisir itu sih Bang gitu. Jadi khawatirnya dapatnya kita uangnya nggak seberapa tapi jadi jelek kita gitu. Yang penting kan kita hubungannya manjang Bang. Iya. Ya. Jadi nggak cuma satu kali transaksi, Betul. tapi berlanjut sampai pertemanan, Iya. sampai kita nanti camping bareng Bang. Betul. Amin. Nanti kita ada wacana camping bareng. Tapi nanti rahasia ya Bang. Nanti itu masih rahasia. Saya juga belum spill. Acuannya teman-teman yang suka nanya di live TikTok Bang, Iya. Karimun ini sebetulnya bisa nggak sih dibawa nanjat, bisa nggak sih dibawa jauh? Gampang gue jawabnya Bang, tonton aja deh channel Bang Sandi, gue bilang gitu Bang. Ya karena kan memang ya di situ dipatahin stigma orang tentang Karimun ini rewel, Karimun Iya. ini nggak kuat nanjak. Nggak bertenaga, loyo. Iya, jadi gua nggak capek-capek ngejawab, tinggal udah tonton aja deh konten Bang Sandi, gue bilang gitu. Tanjakan Kerakalan, tanjakan Sitinjau Lawi,
Cidaun. Ya, Cidaun. Naringgul aja udah berapa kali kan, Bang? Naringgul udah bolak-balik. Iya. Aman sih teman-teman. Kemudian saya isi full juga. Ada yang bilang, itu karena cuman sendiri. Saya isi full 5 Iya. orang dewasa sama perlengkapan camping semua. Naik. Terus si Bang Sandi ini juga kalau memang nggak kuat ya dikasih tahu kayak kemarin di Dieng ya, Bang. Iya. Memang nggak kuat isi full ya dikasih tahu, nggak ada settingan apapun gitu sih. Jadi temen-temen kalau ada yang mau cari Karimun mau pakai daily use nggak usah ragu sih. Kebetulan ini juga daily use istri sih. Gitu. Nih mohon maaf ya karena di teras jadi berisik. Nggak apa-apa, ini ngeredam kok. Iya. Jadi kenapa saya sampai datang ke sini? Karena pas waktu nonton live TikToknya Bang Yudi, saya tuh ngelihat Cargonet yang di belakang Bang Yudi ini beda dengan Cargonetnya yang di Mumun, teman-teman. Kalau di Mumun itu kan letoy, kendor, kayak tali kolor saya lah, udah kendor-kendor gitu kan. Saya lihat yang Bang Yudi ini kok ngepres kuat gitu ya. Karena Cargonet ini sebenarnya kalau di saya bukan cuman untuk aksesoris, Bang. Saya butuh memang. Tapi kepake banget, betul. Karena apa? Saya sering perjalanan jauh, barang di belakang itu lebih dari sandaran jok belakang. Jadi biar- kadang-kadang cangkul, sekop, semen pada terbang semua kalau saya ngerem mendadak itu sampai Betul, ke betul. depan. Iya, betul. Jadi kalau ada Cargonet, Iya. itu barang ketahan di belakang. Iya. Jadi awal mulanya Cargonet ini dibikin, Bang, ada beberapa user Cargo, kayak contohnya Bunda Kaila, Iya. kalau di TikTok, terus ada Om Oni, Karimun Gold, itu dia punya kayak gini, Bang. Cuma tuh memang punyanya CR-V, Bang. CR-V atau Volvo Wagon kalau nggak salah. Maaf kalau salah, mohon dibenerin. Tapi harganya itu mahal, Bang. Harganya itu di 2,8 juta, paling secondnya itu di 2,4 juta. Itu ori bawaan Ori dengan bawaan Volvo CR-V. itu. Iya. Gimana ya caranya kita punya kayak gini? Ya minimal bentuknya sama lah, nggak letoy yang Bang Sandi bilang, tapi bisa ramah di kantong gitu. Anak-anak tuh beli juga masih worth it lah harga Iya. segini gitu. Akhirnya home industry, Bang, karena ini kan Bang Sandi juga termasuk local pride ya, Bang ya. Iya. Home industry, kita bikin blueprintnya, kita tes nih, Bang, ke teman-teman. Oh, ini oke sih, walaupun memang secara bahan itu ya nggak sama, karena memang material yang aslinya ini susah, Bang, didapetin, dimasukin ke sini susah kayak gitu. Akhirnya ya udahlah sekalian kita memajukan UMKM. Berarti produk sendiri, bikinan sendiri ini. Bikinan sendiri, Bang. produk Local pride. di mana? Pabriknya Di bikinnya? Garut. Di Garut. Iya. Keren. Di Nggak Garut. salah saya datang ke sini. Ini juga ternyata produk kita sendiri dalam negeri. Iya. Bagaimana kalau misalkan ini kita ramaikan, teman-teman? Bisa sampai go internasional. Karena ngepas banget. Nanti saya liatin barangnya ya. Nah, sekarang gimana nih, Bang? Kan saya kemarin udah telepon Abang, udah WA Abang, mau mesen Cargonet buat si Mumun biar Mumunnya lebih cantik. Udah siap belum barangnya? Nah, itu, Bang, kemarin tuh saya nyanggupin karena kan Bang Sandi bilang dari Sumatera nih nanti langsung mampir nih, bilang gitu ya. Iya. Karena saya mikir aman nih karena biasanya juga barang memang ready, Bang. Barang Terus? memang ready. Terus lagi order juga. Terus di sana tuh ternyata Hamin berapa lebaran nginfoin kalau mereka tuh off produksinya gitu, Bang Sandi. Waduh, berarti nggak ada nih barangnya nih. Kalau untuk yang baru nggak ada, Bang. Aduh. Paling nunggu dulu. Kira-kira berapa lama kalau nunggu, Bang? Semingguan sih, Bang. Semingguan. Iya, tapi nanti Bang Sandi kemari lagi nih. Bolak-balik. Iya, bolak-balik ya, Bang. Udahlah, itu yang nempel di si biru aja saya cabut, pindahin ke Mumun, gimana kira-kira, Bang? Sudah kuduga itu. Sudah kuduga itu. Daripada saya bolak-balik, lumayan jauh dari Bandung. Maksudnya tuh biar Bang Sandi main lagi ke sini gitu. Nggak apa-apa dah kalau buat Bang Sandi. Bener? Nanti Alhamdulillah. dipakai dulu, Bang. Nanti kalau misalnya Abang emang pengen yang baru, saya kirimin lagi ke sana. Gitu. Ini aja nggak apa-apa sih, tempel aja di Mumun. Iya, biar- kebetulan ini juga Kan, tapi nanti bakal datang barangnya kan. akan datang, Bang. Akan Abang kan datang. nanti bakal pasang lagi kan? Pasang lagi, Bang. Tapi kalaupun enggak juga saya ikhlas lah, bener Sandi. Yang penting kepake kan, gitu. Saya memang butuh banget itu barang loh, teman. Kita lihat barangnya ya. PNP nggak pakai ngebor-ngebor sih. Udah ada tempatnya deh. Udah ada tempatnya Dudukannya. dan udah ada dudukan di Karko gitu. Tapi gila lu, Bang, beneran dibongkar dong buat gua dong. Gak apa-apa, Bang. Karena gue juga ngerasa punya utang jadinya sama lu. Nah, ini dia bahannya.
Ini bukan karet seperti yang di Mumun. Mumun itu kan letoy banget. Ini keras, jadi bisa nahan barang. Kalau barang kita sih di belakang lebih dari segini. Nah, ini kargo netnya udah kecopot. Tinggal dipasangin di Mumun. Lihat, Mumun bentuknya amburadul banget. Tuh. Waduh, barangnya kayak mau ini. Kalau saya jaring-jaring begini aja. Jadi kemarin itu yang saya bilang tadi, semen, cangkul, sekop pada lompat semua ke depan sana pas saya ngerem ngedadak. Nah, ini kita ganti, tapi lihat barang-barang perlengkapan tempur kemarin habis dari Sumatera. Kita rapikan dulu. Lebih clean tampilannya karena ininya lurus tuh. Ini lurus, ini besi pipa, nggak akan letoy, jadi barang-barang juga aman, nggak akan bisa lompat dia ke depan. Bang, jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang pengen kargo net ini, kalau khusus nih ya, khusus untuk Karimun kotak, itu di harga berapa bang? Kalau saya sih biasanya jual di bawah 500. Di bawah 500. Di bawah 500. Masih aman untuk kantong mahasiswa. Oh, ya? aman banget sih. Dibanding yang tadi saya bilang itu, kalau punyanya si Harvey atau ori yang lain tuh di 2,8 juta sampai di 2,4 juta. 2 jutaan. Kalau ini di bawah 500 udah bisa dapat kargo net sekokoh ini. Iya. Mempercantik dan fungsional juga. Iya. Keren. Kargonet kita udah kepasang teman-teman dengan cantik di Mumun dan sangat cocok dengan Mumun. Makasih Bang Yudi udah ngerelain Mumun birunya dicopot kargonetnya buat dipasangin di Mumun. Buat nemenin keliling Indonesia bang, gue ikhlas. Next road tripnya itu kargonet bakal kepake banget. Ntar ini kok nggak ngepas ya? Jadi nanti dari sini saya kembali lagi ke BSD teman-teman. Saya mau nemuin mama lagi. Mungkin baru pulang ke Bandung itu besok. Jadi perjalanan road trip 7 provinsi untuk di akhir video ini bakal finish di kota Bandung. Nanti kita lihat berapa ribu kilometer. Kalau sampai dengan saat ini masih 3.300 kilometer. Luar biasa. Pakai si Mumun tuh. 3.300 bang, targetnya tadinya 4.000. Cuman ya karena ketobanya nggak jadi, baru sampai 3.300. Mudah-mudahan nanti saya mau putar dulu sebelum ke Bandung supaya bulat 4.000 sampai Bandung kita ganti oli. Sekaligus juga kita rekap berapa total pengeluaran biaya road trip dari Bandung ke Jambi, ke Padang, Pekanbaru, Jambi, Lampung sampai balik lagi ke Bandung. Itu kira-kira untuk pengeluaran bensin, untuk pengeluaran tol dan lain-lain itu berapa? Nanti kita spill di akhir video teman-teman. Oh ya, saya punya kenang-kenangan buat Bang Yudi, kaos Mumun. Nah ini yang ditunggu nih bang. Tapi ukurannya cuma ada XL bang, nggak apa-apa. Muat. Ntar gue diet bang. Ntar gue diet bang. Ini termasuk ini nih, Bang Sani udah lu olahraga lah. Gitu. Jadi terima kasih banyak Bang Yudi. Makasih Bang. Mau direpotin, saya datang langsung ke rumahnya Bang Yudi, ngeganggu sore-sorenya Bang Yudi. Enggak lah. Sering-sering lah main kesini bang, kita cerita-cerita. Siap bang, nanti kita camping bareng. Siap. Kontak-kontakan lagi. Siap. Jadi nggak cuman sampai di sini aja. Siap. Bukan cuman urusan kargonet aja ini. Siap. Berlanjut sampai juga nantinya Siap. teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan saya kembali ke BSD dari Bintaro ini teman-teman. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke BSD lagi teman-teman. Besok baru kita pulang ke Bandung. Sekarang malam ini saya masih mau istirahat, masih mau males-malesan di rumah sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Dan terima kasih nih untuk Bang Yudi, kargonetnya keren banget.
sampai ngebela-belain ngebuka cargo net di mumun birunya Bang Yudi untuk dipasang di mumun ini. Jadi ini untuk perjalanan luar kota lagi udah siap banget mumun nih untuk perjalanan jauh lagi. Jalan ke CBD Bintaro. Jadi barang-barang saya bakal aman nanti disimpan di bagasi belakang juga. Karena roof box ini udah full banget teman-teman. Sekali saya jalan itu roof box pasti full. Keesokan harinya. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan dari BSD ini menuju ke Bandung teman-teman. Alhamdulillah saya bakal menyelesaikan sampai dengan akhir perjalanan road trip 7 provinsi Pulau Sumatera ini teman-teman. Setelah perjuangan yang cukup panjang, alhamdulillahnya saya sampai dengan selamat, sampai dengan BSD ini, dan mudah-mudahan sampai dengan kota Bandung nanti. Dari BSD ini sampai dengan ke Bandung itu menempuh jarak 160 km. Dan sekarang odo trip mumun sudah di 3442. Berarti akan berakhir di 3600 km sepanjang perjalanan kita dari pertama berangkat dari Bandung sampai dengan kembali lagi ke Bandung. Hampir satu kali trip untuk ganti oli ya teman-teman di 4000 km. Tapi nggak apa-apa, nanti sampai di Bandung kita langsung ganti aja olinya. Karena mesin mumun ini 1 minggu lebih full berputar terus, hidup terus, jadi lebih baik kita cari aman ganti oli pas setibanya di Bandung nanti. Seperti biasa kita fullkan lagi BBM-nya mumun di BSD ini sebelum lanjut perjalanan. Karena ampere bensinnya sisa sedikit banget daripada habis di jalan. Ke Jalan Letnan Sutopo. Supaya nanti kita bisa hitung berapa konsumsi BBM mumun sejauh 3000-an kilo itu. Untuk bensin kali ini 294.000. Berarti nanti tinggal 1 kali lagi kita isi bensin full tank pas di Bandung. Jadi metodenya full to full. Odo trip mumun sekarang sudah menunjukkan di 3444. Ditunggu hasilnya seperti apa. Alhamdulillah memasuki gerbang tol Kalihurip Utama menuju ke ruas tol Cipularang. Bandung udah semakin dekat. Nggak kerasa 3600 kilo saya sudah melakukan perjalanan cuman berdua dengan mumun, dan alhamdulillahnya sebentar lagi kita sampai lagi di titik awal. Biaya tolnya 27.000. Alhamdulillah kita udah sampai di Padalarang teman-teman. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mumun sampai dengan sekarang itu berjalan sekitar 3614 km. Sekarang kita fullkan lagi bensin, nanti kita rekap, kita hitung berapa sih total biaya pengeluaran saya untuk road trip ini. Pulang pergi 3600-an kilo ya. Nanti kita jumlahkan semuanya teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillah. Terakhir bensin mumun ini 136 liter. Kita cari tempat dulu buat ngitung-ngitung sekaligus kita closing perjalanan road trip 7 provinsi Pulau Sumatera ini teman-teman. Di sini aja kita hitung-hitung dulu.
Oke teman-teman, alhamdulillah saya udah sampai dengan selamat di Bandung Barat, di Padalarang. Terima kasih saya ucapkan teman-teman yang selalu mendoakan perjalanan saya ini. Dan untuk rekap perjalanan saya ini teman-teman, perjalanan mulai dari Bandung ke Jambi, ke Padang, Pekanbaru, Jambi, Lampung, sampai kembali lagi ke Bandung ini. Yang pertama itu ada biaya tol ya teman-teman. Untuk biaya tol pulang pergi selama perjalanan saya ini 1.352.000. Kemudian untuk biaya penyeberangan kapal, karena saya belinya itu dari jasa-jasa di pinggir jalan, bukan dari aplikasi, memang sedikit lebih mahal. Untuk biaya kapal total untuk pulang pergi itu 1.060.000. Kemudian untuk makan saya selama di perjalanan ini, untuk makan saya rekap semuanya, mungkin ada yang tertinggal, ada yang terlupa, nggak tercatat ya teman-teman. Tapi yang saya catat itu 1.150.000 untuk biaya makan. Kalau hotel saya tidak rekap ya teman-teman, karena hotel itu situasional ya. Kemarin saya bisa tidur di rumahnya Ade, saya bisa numpang di tempatnya siapa, di teman gitu kan. Jadi hotel saya tidak masukkan dalam rincian biaya. Nah, untuk bensin, total bensin Mumun ini sebentar. Mumun ini sudah berjalan 3.615 km semenjak dari Bandung sampai dengan kembali lagi ke Bandung. Odo trip ini sudah 3 kali ngeriset ke 0 lagi ya teman-teman. Jadi 3.615 km. Untuk total bensin yang dihabiskan Mumun itu di 2.568.000. Berarti 256,8 liter ya. Saya penasaran, saya pengen bagi konsumsi BBM rata-ratanya Mumun ini jadi berapa. 3.615 km dibagi 256,8 liter. 1 banding, kebaca nggak ya? 1 banding 14,07. Ya, segitulah rata-rata konsumsi Mumun kalau dipakai untuk keluar kota ya teman-teman. Itu mix ya semuanya, ada yang saya ugal-ugalan ngebut, ada yang saya jalan santai, ada saya pakai Mumun ini tidur berjam-jam di mobil dengan kondisi mesinnya hidup ya, AC hidup. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman. Jadi saya sudahi perjalanan road trip, misi road trip 7 provinsi ini ke Pulau Sumatera, sekaligus saya pulang mudik ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang selalu mendoakan saya kemarin selama di perjalanan dan selalu menunggu kehadiran video-video terbaru Bang Sandi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga tidak bosan untuk mengajak teman-teman untuk mencintai produk Indonesia, mendukung UMKM Indonesia, dan jangan lupa bahagia teman-teman. Oke, nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Entah itu di road trip atau itu camping, ditunggu video-video terbaru Bang Sandi. Makanya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.